Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulil karim sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. اللهم اجمع بيننا وبينه كما جمعت بين الروح والنفس ظاهرا وباطنا يقظة ومناما واجعله يا رب روحا لزادنا من جميع الوجوه في الدنيا قبل الآخرة يا عظيم. Alhamdulillah, pada subuh hari ini kita sudah melaksanakan salah satu kenikmatan yang diwajibkan Allah Subhanahu wa taala, yakni salat subuh berjamaah. Dan kita akan lanjutkan memenuhi kebutuhan kita yang tidak kalah pentingnya, yakni mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Saya naib dari ustaz yang seharusnya ceramah, tapi beliau mungkin berhalangan. Pada kesempatan ini insyaallah saya akan bahas tentang ayat surah Al-Qadr. Apa rahasianya ayat itu sebenarnya? Kita sudah hafal semua ayatnya, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadr khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Ada beberapa pertanyaan yang menarik dikaji dari ayat ini. Yang pertama adalah, kenapa Lailatul Qadar itu di akhir bukan di awal atau di pertengahan? Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, kalau Bapak Ibu perhatikan ini ayat, Tuhan di ayat pertama dia berkata, Inna anzalnahu. Kami menurunkan. Apa yang diturunkan? Al-Quran. Tetapi Lailatul Qadar, pada malam Qadar. Jadi kalau saya kasih permisalan begini, ini Quran, ini Al-Quran. Dia turun pada malam Qadar. Kalau kita pakai logika, seharusnya yang dijelaskan setelahnya tentang Quran, bukan tentang waktu turunnya. Iya kan? Iya. Karena yang pokok adalah Quran. Tapi kenapa ayat setelahnya dia tidak bicara Quran, tapi yang dia bicarakan waktu turunnya? Itu menarik, itu dikaji. Maka ayat kedua Allah berkata, wa ma adraka ma lailatul qadar. Tahukah kalian apa itu Lailatul Qadar? Kenapa Tuhan tidak berkata wa ma adraka ma anzalnahu? Apa yang kami turunkan? Itu masalah yang kedua yang harus dipaham. Yang ketiga adalah, kenapa Allah menggunakan kata lailah, bukan kata nahar? Malam bukan siang. Kenapa Tuhan tidak berkata inna anzalnahu fi naharil qadr, di siang qadar? Kenapa dia mengatakan fi lailatul qadr, di malam qadar? Ini tiga persoalan yang menarik untuk dipersoalkan atau dibicarakan secara dan didiskusikan. Baik. Yang pertama, kenapa malam Lailatul Qadar itu di akhir, bukan di awal, atau bukan di pertengahan? Yang menariknya lagi, di akhir itu ditentukan di malam-malam ganjil, bukan di genap. Itu. Saya kira biasa mungkin mengkelinga tomat-tomat tak biasa na pau coa ni bulang nge. Ya dah? Biasa na pau tomat-tomat teriolo coa ni bulang nge. Sekarang itu di 10 terakhir Ramadan, kira-kira waktu coa ni bulang nge atau bukan? Hah? Coba ya.
Jadi ada bulan yang masih, kalau kita berhitung dalam pertumbuhan manusia, pertumbuhan tubuh, bulan itu bisa dibagi 3. 10 pertama masih anak-anak, itu bulan, masih awal, ya kan? 10 kedua sudah remaja nih, dewasa pertama. 10 ketiga macoa nih. Kalau kata macoa nih bulan dikaitkan dengan perjalanan rohani manusia, dikaitkan dengan persoalan hati manusia, maka semakin tua Ramadan mestinya hatinya orang semakin suci. Ya? Ya enggak? Mestinya seperti itu. Bukan semakin tua Ramadan tubuhnya semakin capek, tapi hatinya tidak pernah sampai kepada kesucian. Maka 1 Ramadan sampai 20 Ramadan dengan segala amal ibadah yang dilakukan pada waktu itu adalah proses persiapan untuk dipersiapkan hati menerima kemuliaan Lailatul Qadar. Jadi ini proses istidad kalbu setiap orang, mempersiapkan dirinya untuk bisa menjadi wadah turunnya Lailatul Qadar kepadanya. Karena itu menurut saya Lailatul Qadar itu tidak dicari Bapak sekalian, tidak dicari. Tapi yang disuruh Nabi sebenarnya persiapkan hatimu sebagai wadah untuk bisa menerima Lailatul Qadar. Itu yang dimaksud Nabi, carilah di malam-malam ganjil. Biar ke setengah mati cari, kalau tidak siap hati dia diruntui. Tapi kalau hati siap, dia yang datang. Dia yang datang. Karena memang dia ditugaskan oleh Allah untuk mencari siapa yang hatinya siap sebagai wadah untuk menerima dirinya dalam Lailatul Qadar. Jadi jawabannya, kalau kita tanya kenapa dia di akhir? Karena di awal adalah proses untuk mempersiapkan hati. Itu. Sekarang pertanyaannya, hati yang bagaimana yang siap? Itu pertanyaannya. Hati bagaimana yang siap? Coba ada papan tulis saya jelaskan. Ada papan tulisnya, Pak? Tidak ada ya? Tak usah kalau tidak ada. Bahasa Arabnya hati itu kalbun. Ada 4 barisnya itu kata kalb. 1 barisnya dammatain. Dalam bahasa Arab dihukumkan marfu. Marfu itu berada pada ketinggian, diangkat menuju pada ketinggian. Maka tulisannya qalbun. Qalbun. Nah. Tapi kalau baris yang kedua disebut maftuhan, terbuka. Itu namanya qalban. Qalban. Kemudian baris yang ketiga, baris di bawah. Hibdun, di bawah. Mahfud, di bawah, direndahkan. Maka bahasa Arabnya qalbin. Kemudian bahasa Arab yang ketiga, dia disukun. Tanda sukunnya begini, Pak. Bundaran. Qalb. Baris-baris ini mengandung makna tingkatan-tingkatan hati. Baris-baris ini mengandung makna tingkatan-tingkatan hati. Kalau hati itu barisannya sukun, qalb, itu menunjukkan hatinya tertutup. Hatinya tertutup. Kalau hatinya tertutup, maka dia berada dalam kerendahan. Itu. Tapi kalau dia maftuh, tulisannya qalban, dia maftuhan, terbuka begini, seperti huruf ba kira-kira terbuka begini, maka dia mampu menerima pesan-pesan Quran ke dalam hatinya. Ketika dia mampu menerima pesan-pesan Quran, dia naik kepada ketinggian di sisi Allah, marfu'an, maka dia menjadi qalbun. Nih.
Jadi barisnya saja itu qalb, itu sudah menunjukkan kualitasnya masing-masing orang. Sekarang pertanyaannya, siapa yang siap menerima, hati yang siap untuk menerima Lailatul Qadar? Baris qalban dan qalbun. Tapi yang tertutup tidak bisa. Tidak bisa, Pak. Yang tertutup tidak bisa. Karena yang tertutup ini di kerendahan. Bagaimana yang mulia itu bisa mendatangi yang rendah? Bisa enggak, Pak? Tidak bisa. Yang mulia pasti cari yang wadah yang bisa menerimanya. Tidak bisa. Memang semua orang punya kesempatan untuk bisa menerimanya, didatangi. Tapi itu ada syaratnya. Mesti hatinya terbuka dan berada pada ketinggian. Inilah yang dilakukan sejak awal Ramadan sampai 20 Ramadan. Itu yang harus dilakukan. Supaya hati terbuka. Supaya dia berada pada ketinggian. Jadi kalau begitu dijawab, kenapa di akhir Ramadan? Supaya kita mempersiapkan hati kita terbuka. Satu bukti bahwa tidak semua orang bisa menerimanya. Buktinya, ini nyata sekali realitasnya. Ya Pak ya. Nih, dulu nih awal-awal ini kan penuh nih masjid kita nih. Ya kan? Tapi di akhir-akhir semua masjid begitu. Saya kemarin berapa 18 Ramadan saya ada kajian begini di Telkom, itu tidak cukup 20 orang, Pak. Bayangkan. Mungkin penyebabnya karena pertama hujan, tapi saya tanya memang begitu Ustaz akhir-akhir ini di Telkom. Artinya apa? Yang tidak siap menerima Lailatul Qadar itu gugur duluan nih. Ya? Gugur duluan nih, Pak. Gugur duluan nih. Hilang nih di masjid, dicari di mall, didapat. Misalnya disapa di masjid gede ini gagah, diruntui, agak senekai, dientos. Nah, itu contohnya misalnya. Itu membuktikan bahwa tidak semua orang bisa ke sana. Itu yang pertama. Maka mari kita tanya diri kita masing-masing. Apa kita siap? Apa kalbu kita siap? Dan setiap orang berbeda kualitas kesiapannya. Tapi yang penting masuk dulu dalam kategori siap. Nah, masuk dulu. Kalau orang masuk dalam kategori siap, kalau kesiapan wadahnya hanya sama dengan besarnya seperti ini, maka kemuliaan yang dia dapat seperti ini juga. Kalau kesiapannya sama dengan lebarnya ini, yaitu naruntuh. Kalau kesiapannya sama besarnya ini, yaitu naruntuh. Jadi tergantung kesiapan kita. Maka yang tahu kita siap atau tidak bukan orang lain, tapi aletani nabuang Allah Ta'ala. Yang tahu dia siap bukan orang lain, tapi diri kita dan buang Allah Ta'ala. Bukan orang lain. Jadi jangan tunggu komentar orang lain. Tahulah diri kita sendiri siap atau tidak. Dan kesiapan itu tidak tergambar secara jelas di gerakan zahir. Tidak, Pak. Tapi di sini kesiapannya. Bukan tampak di luar. Jadi jika missing siap atau tidak alinda tomni, tanya orang tanya tentang talengnya. Mungkin rajin salat jamaah tapi tidak siap hatinya. Mungkin rajin salat jamaah tapi tidak siap hatinya. Apa contohnya? Kata Nabi, orang yang memiliki kebencian di dalam hatinya di bulan Ramadan tidak akan pernah dapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Itu kata Nabi. Ada kebencian, Pak, dalam hati. Nah, runtuh. Orang seperti ini sampai selesai Ramadan
Dia ikut salat Idul Fitri, tapi dia tidak ada apa. Hakikatnya Idul Fitri tidak ada apa-apa. Karena kata Imam Ali, Idul Fitri itu hari raya orang yang memperoleh ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa cirinya orang memperoleh ampunan? Ciri yang paling pertama orang yang memperoleh ampunan, gampang dia maafkan orang. Itu ciri pertama. Bahwa dia memperoleh ampunan Allah, mudah sekali dia maafkan orang lain. Bagaimana tiap hari dia minta, ya Allah maafkan aku, ampunkan aku, ampuni dosa-dosaku. Tapi kesalahannya orang susah sekali dia maafkan. Itu kalau orang minta doa sama Allah, buktikan dalam bentuk action. Kita dulu yang lakukan. Contoh, doa yang diajarkan Nabi setiap di Ramadan, yang saya amalkan ini doanya. Kalau setiap sudah salat fardu, bacalah doa seperti ini. Allahumma adkhil as-surura fi ahlil kubur. Ya Allah, masukkanlah kebahagiaan kepada ahli kubur. Bagaimana caranya memasukkan kebahagiaan kepada ahli kubur? Ayah saya sudah ahli kubur, ibu saya sudah ahli kubur. Bagaimana saya memasukkan kebahagiaan kepada mereka yang saya minta kepada Allah? Maka saya kasih buka puasa orang atas nama ayah bunda saya. Dia bahagia, dapat pahalanya. Saya nyumbang atas namanya. Dia bilang, ada yang bilang, tidak sampai itu Ustaz, kan mati nih. Ada hadis Nabi mengatakan, idza mata ibnu Adam, kalau anak Adam itu sudah meninggal, inqata'a amaluhu, amalnya terputus. Iya, amalnya terputus, pahalanya tidak. Pak, ada ndak yang Bapak kerjakan secara syariat, yang Bapak tidak kerjakan secara syariat, tapi Bapak dapat pahalanya? Secara syariat Bapak tidak kerjakan, tapi pahalanya dapat. Ada ndak? Ada tidak, Pak? Ada, Pak. Apa buktinya? Yang Bapak setiap hari kerjakan salat isyraq itu. Dalam hadis itu kan dikatakan, orang yang salat isyraq pahalanya seperti haji umrah tamatan. 3 kali Nabi bilang, pahala salat isyraq itu berhaji, berumrah sempurna. Padahal dia adalah lokam haji. Dia nak umrah, tapi pahalanya dia. Jadi dia nak jamai zaman syariana, tapi pahalanya nak runtuh. Tomato aku dia nak jamai, tidak menyumbang, tapi pahalanya nak runtuh nasabah anaknya atas namanya dia. Jadi kalau ada yang bilang bid'ah, mak guru ko dulu. Apalagi contohnya, kita tidak kerjakan, tapi dapat pahalanya. Bukankah Nabi bilang, kalau kamu kasih makan orang lain di bulan puasa, pahalanya semua orang yang makan makananmu datang kepada kamu. Berapa Bapak? Ini 100 orang makan, saya kasih makanan 100 orang. 100 orang pahala puasa saya dapat. Nah iya misalnya aku mau puasa, mestinya satu di puasa kedapat. Tapi kenapa pahala 100 orang ini juga aku dapat? Nah dia bukan ke 100 kali puasa. Artinya sampai. Kodek na paling na sampai, dita ni matu. Sampai itu tidak, dita matu. Kalau ternyata yang mengatakan tidak sampai yang benar, dia rugi. Saya tidak rugi. Nah sampai saya sudah kasih makan orang yang berpuasa. Saya tidak rugi. Paling tidak saya dapat pahala kasih makan. Paling tidak saya dapat pahala mendoakan orang tua saya tidak merugi. Tapi alena merugi. Kau lihat dong, kalau saya yang benar bawa sampai rugi dok boleh nah.
Ya toh? Itu contohnya. Dalam doa itu dikatakan lagi, ya Allah, beri pakaian orang-orang yang tidak berpakaian. Kita bilang sama Tuhan seperti itu. Pertanyaannya, ketika saya baca doa itu, hatiku bilang, apa actionmu? Maka kamu yang kasih pakaian, cari itu orang yang tidak berpakaian. Kasih pakaian kalau kamu mampu. Bagaimana kalau kita tidak mampu? Paling tidak dorong orang lain yang mampu untuk kasih pakaian. Saya kasih contoh. Imam Ali kalamallahu wajhah, Bapak sekalian. Ini diriwayatkan dalam satu riwayat. Malam Idul Fitri, dia pikul gandum kurma di punggungnya, diikuti oleh anaknya Fatimah Az-Zahra dan Hasan Hussein di belakangnya. Dia bagikan kurma itu dan gandum itu ke seluruh orang miskin yang dia dapat. Dia bagikan. Nanti matu dia bilang, alena ini kita yang undang itu, orang berkumpul depan kita sampai ada yang mati sesak napas. Imam Ali tidak, dia bawakan Pak. Nah sampai. Tapi setelah dibagikan, besok paginya Ar-Rafi datang kepada rumah Imam Ali. Apa yang dia lihat? Imam Ali sekeluarga makan makanan yang sudah mulai bau. Materi Ar-Rafi, sahabat Nabi itu. Baru dia pergi kepada Nabi, tidak tahan dia lihat itu Imam Ali seperti itu dan keluarganya, datang kepada Nabi, ya Rasul, pergi kul mita ya, pergi kul lihat itu kemenantumu dan anakmu ya Rasul. Magi langsung jok ke bawah ni, dia sengkupau. Setelah sampai di sana, Nabi melihat anaknya, menantunya, cucunya makan makanan yang sudah hampir basi. Materi nak bita. Nasing nak bita oleh Allah Ta'ala. Itai anakku puang. Itai menantuku. Itai cucuku puang. Suruga untuknya. Lebih nak utamakan tau lainnya. Na alena. Itu sifat kenabian dan keluarga kenabian, Pak. Ini sesa dia reng tahu. Terlalu jauh saya keluar. Jadi tadi pertanyaan pertama sudah selesai. Pertanyaan kedua, kenapa yang dibicarakan itu justru waktu turunnya, bukan Qur'annya, tapi waktu turunnya? Jawabnya begini. Ini Lailatul Qadar. Yang membuat Lailatul Qadar itu mulia, ini Pak. Nih, yang membuat dia mulia. Apa kemuliaannya? Lebih bagus daripada 1000 bulan. Kata 1000 bulan itu angka minimal kemuliaan Lailatul Qadar. Angka minimal, bukan angka maksimal. Angka minimal. Kenapa angka minimal? Karena kata 1000 bulan angka tertinggi ketika Quran ini turun. Maka kemuliaan Lailatul Qadar itu minimal 1000 bulan. Kemuliaannya bagaimana? Unlimited. Kalau waktu turunnya saja Al-Quran, di mana? Jadi setiap yang bersentuhan dengan Al-Quran dengan baik dan benar pasti mulia. Contohnya malam bersentuhan dengan Quran, dia mulia. Kemuliaannya minimal 1000 bulan. Kalau yang disentuh saja Quran mulia, kemuliaannya unlimited, berarti Qurannya lebih lagi. Maka Tuhan menjelaskan malamnya. Dia ingin mengatakan yang disentuh saja Quran itu, yang berhubungan saja dengan Quran begitu mulia, bagaimana Qurannya? Tuhan ingin berkata seperti itu menurut paham saya. Bagaimana Qurannya? Itulah sebabnya Bapak sekalian, semua sifat Quran yang disebutkan di dalam Al-Quran itu ada pada malam Lailatul Qadar. Mari kita lihat
sifat Quran yang pertama. Dalam Quran disebut Quranun Karim, ya enggak? Quran itu yang mulia. Kata mulia ini melekat pada kata qadar. Al-qadar itu artinya pertama kemuliaan. Arti kata pertama kemuliaan. Jadi al-qadar itu artinya kemuliaan. Berarti cocok Quran Karim datang kepada al-qadar, malam qadar, malam kemuliaan. Karena kenapa? Quran yang mulia membawa kemuliaan pada malam itu. Itu. Yang kedua, Quranun Azim. Quran yang agung. Mana qadar yang kedua? Keagungan. Maka Lailatul Qadar malam yang agung. Kenapa? Karena yang turun pada malam itu sesuatu yang agung. Apalagi makna qadar? Qadar adalah ketetapan takdir yang ditentukan pada malam itu, dibawa pada malam itu. Quran berisi ketetapan, takdir, aturan. Maka ini datang pada malam itu. Maka hidupkan ketetapan Al-Quran. Maka disebut Quranun Mubin, Quran yang jelas ketetapannya. Sifat yang lain, Quranun Hakim, Quran yang penuh kebijaksanaan. Apalagi Quranun Majid, Quran yang terpuji. Maka orang yang dapatkan Lailatul Qadar itu hidupnya pasti bijaksana, akhlaknya pasti terpuji. Tadi saya bilang dari awal macoan ibulang nge, ya Pak, hasil penelitian terakhir, semakin tua umurnya orang, dia semakin bijaksana. Puncak kebijaksanaan orang tua itu di umur 70 tahun. Dan itu sejalan dengan hadis Nabi. Makna yang keempat daripada qadar itu sempit. Bagaimana menghubungkan makna sempit dengan Quran? Itu dijelaskan di dalam surat Taha ayat 124. Man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan dangka. Siapa yang berpaling dari Al-Qur'anku, kata Allah, fa inna lahu ma'isyatan dangka. Baginya kehidupan yang sangat sempit. Wa yahsuru yaumal qiyamati a'ma. Nanti di hari kiamat dia dibangkitkan dalam keadaan buta. Mereka berkata, "Ya Allah, kenapa saya dibangkitkan buta? Wa kuntu basyira. Sebelumnya saya di dunia melihat." Kata Tuhan, "Karena dulu ayatku kau dustakan, hari ini kamu dilupakan." Kau dulu di dunia ayatku didustakan, kau dustakan ayatku, hari ini kau dilupakan. Saya mau tanya kita sekalian, kalau ada sahabat Kak, sudah 20-30 tahun Bapak tidak ketemu, suatu waktu kita ketemu, tapi nak lupa ini, Bapak di hati kita tidak? Bapak di hati Pak? Kurang lebih. Kalau Bapak merasa Bapak di hati, nak sahabat nak lupa ini, makhluk bagaimana tidak sakit hati dilupakan sama Tuhan? Kalau mau tidak dilupakan sama Tuhan, hidupkan Quran dalam hati kita, dalam action kita, dalam pikiran-pikiran kita. Itu intinya malam Lailatul Qadar, Pak. Hidupkan Quran. Maka ciri orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar itu, Quran hidup dalam hatinya. Quran hidup dalam pikiran-pikirannya. Quran hidup dalam actionnya. Maksudnya seluruh hidup dan kehidupannya dicahayai dengan cahaya Quran. Maka doanya, nawwir kalbi binuril Quran. Cahayai hatiku dengan cahaya Quranmu ya Allah. Nawwir jawari binuril Quran. Cahayai seluruh indahku dengan cahaya Quranmu ya Allah. Cahayai wahamku dengan cahaya Quranmu. Cahaya imajinasiku dengan cahaya Quranmu. Cahayai pikiran-pikiranku dengan cahaya Quranmu. Cahayai hidup matiku dengan cahaya Quranmu.
ambil Quran itu Pak, taruh di hadapan Bapak begini, lalu minta sama Allah. Sudah itu naikkan ke sini, taruh di sini, lalu minta sama Allah. Apa yang Bapak ingin minta dengan Al-Quran? Itu orang yang siap untuk menerima ciri. Orang yang bisa menerima Lailatul Qadar, itu cirinya. Jadi jangan di setengah mati cari ciri, membeku air. Jangan nih Pak. Ini Tommy Misseni. Kalau kita dapat balik, jangan pawi. Jangan umumkan di surat kabar. Tadi malam turun Lailatul Qadar. Buktinya saya dapat begini. Cak bawan nah. Sabar, capau sih. Terbuka lagi pintu setan. Hebatmu di. Nah, maka salah satu doa di malam Lailatul Qadar itu, ya Allah, lindungi aku dari ujub. Jangan uji aku dengan ibadah yang saya banggakan. Itu doa satu Lailatul Qadar itu. Yang terakhir, kenapa malam? Bukan siang. Masih panjang sebenarnya yang kedua ini. Tapi waktu. Kenapa malam bukan siang? Kalau Bapak buka Quran, kata malam dan siang itu beda fungsi Pak. Siang itu waktu bekerja, waktu sibuk. Mencari anugerah Tuhan. Ya kan? Tapi waktu sibuk ini jangan pernah pisahkan dengan zikir kepada Allah, dengan mengingat Allah. Artinya itu mengingat itu banyak. Salat itu mengingat, baca Quran itu mengingat, berdoa itu mengingat, banyak model mengingat. Maka ada kewajiban salat di waktu siang. Tapi waktu malam itu fungsinya dua. Pertama, waktu malam itu untuk istirahatkan tubuh supaya apa? Supaya fresh bangun di waktu subuh. Itulah sebabnya malam dua artinya. Gelap, malam itu berarti kegelapan. Hening, tenang. Hening, tenang. Damai, tentram. Makna kegelapan itu terkait dengan tubuh. Makna tubuh. Apa hubungannya? Kalau tidur malam Pak, jangan nyalakan lampu. Kasih gelap kamar tak. Itu sebabnya tidur malam itu disebut libas, pakaianmu. Kenapa harus gelap? Karena tubuh ini memperbaiki dirinya yang rusak dari jam 11 sampai jam 1. Jadi kalau mau tubuh tak berfungsi memperbaiki dirinya, mulai makin tidur pada lambat jam 10. Karena tidak langsung lelap. Tidak langsung lelap. Prosesnya jam 9, 10 belum lelap. Mengkelinga mopi. Dah cerita. Tapi mulai nih 10, setengah 11, jam 11. Oh, biar orang mak disco krode. Dia nang kelingai. Disitulah proses tubuh memperbaiki dirinya sampai jam 1. Itu makna gelap. Maka kita butuh gelapnya malam. Butuh gelapnya malam. Jadi yang dibilang gelap itu tidak baik. Tidak ada yang tidak baik yang dibuat oleh Allah. Tergantung bisa paham atau tidak. Yang dimaksud makna keheningan, makna tenang, makna damai, itu makna yang paling indah berhubungan dengan Allah di waktu malam. Itulah sebabnya salat tahajud di waktu malam. Ada enggak salat tahajud di waktu siang? Itulah Isra di waktu malam. Mi'raj Isra di waktu malam. Bukan di waktu siang. Semua yang terkait dengan hubungan Allah yang paling indah dipakai di waktu malam. Maka gunakan waktu malam kita hanya dua Pak. Istirahatkan tubuh dan bermunajat kepada Allah. Tapi kalau pengantin baru, dia bilang begini, ya lail tul, hai malam
Ya nahar kif. Hei siang, berhentilah. Dia maunya malam terus. Tapi ahli ibadah berkata, ahli hikmah berkata, jangan kau pendekkan waktu malammu. Dia bilang, jangan pendekkan waktu malammu. Apa yang dimaksud jangan pendekkan waktu malammu? Jangan bikin pendek waktu malammu dengan tidurmu yang panjang. Nah, itu. Jadi Tuhan mau bilang, panjang-panjangkan itu hubunganmu dengan Tuhan. Tidur malammu, cek dia nah. Tatajafa junubuhum anil madaji yad'una rabbahum khaufan wa tama'. Itu maksudnya itu ayat. Jadi waktu malam itu fungsinya. Sekarang pertanyaannya, apakah waktu malam kita fungsional atau tidak? Itu Bapak sendiri yang tahu. Itu kira-kira makna-makna yang bisa kita diskusikan kalau ada yang mau diskusikan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.